Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, menilai kualitas kepribadian seseorang memang tidak mudah. Manusia kadang baik, kadang buruk. Seseorang kelihatannya baik padahal buruk. Ada lagi yang tampaknya buruk ternyata baik. Manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang sulit ditebak dan dipastikan, makhluk yang kerap membingungkan, sehingga seringkali manusia itu dijuluki sebagai the unknown being, makhluk tidak dikenal. Di satu sisi manusia adalah makhluk yang penuh dengan potensi, penciptaannya tersempurna di antara makhluk yang lain, ahsanu taqwim. Akan tetapi di sisi yang lain manusia memiliki pintu-pintu kelemahan yang rentan menjadikannya terjatuh ke dalam lembah kehinaan yang sangat rendah, asfala safilin. Manusia dengan kelemahannya itu bisa menjadi seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jamaah rahimakumullah, kita akan bisa melihat kesejatian karakter dan kualitas seseorang ketika dia berada di dalam situasi yang sulit, sebagaimana cerita berikut. Ada seorang pilot yang menerbangkan pesawat kecil dengan 3 penumpang. Satu penumpang adalah seorang ilmuwan yang pintar. Satu penumpang lain adalah orang yang sangat kaya. Dan satu penumpang lagi adalah seorang pemuda backpacker. Ketika pesawat itu mengudara, tiba-tiba terjadi kerusakan mesin yang mengharuskan mereka menyelamatkan diri dengan terjun menggunakan parasut. Masalahnya, hanya ada 3 parasut di pesawat, sedangkan jumlah penumpang semuanya termasuk pilot itu ada 4 orang. Sang ilmuwan berpikir cepat, dia mengambil 1 parasut dan berkata kepada penumpang yang lain, dunia akan kehilangan seorang ilmuwan yang hebat kalau saya mati. Lalu dia terjun dengan parasutnya. Penumpang kaya tidak mau kalah, dengan cepat dia merebut parasut lain yang ada di samping sang petualang dan berkata, kalau kamu mempersulit saya untuk mendapatkan parasut ini, saya akan tuntut kamu ke pengadilan berapapun biayanya. Lalu ia bergegas terjun, dan kini tinggal pilot dan pemuda backpacker yang masih berada di dalam pesawat. Sang pilot berkata, hanya 1 parasut yang tersisa, dan saya tidak mau mati sia-sia. Kamu harus melangkai mayat saya dulu kalau kamu menginginkan parasut ini. Pemuda itu dengan tenang menjawab, sepertinya kita tidak perlu berkelahi, karena masih ada 2 parasut. Yang direbut oleh orang kaya tadi adalah tas ransel saya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kualitas mental seseorang itu biasanya akan terlihat ketika dia berada di dalam satu masalah. Biasanya dalam hal itu orang yang tidak matang kepribadiannya, dia akan egois, tidak sabar, dan tidak bisa berpikir jernih, serta hilang kesetiakawanannya. Ada yang mengatakan kalau kita mau melihat karakter asli yang menjadi indikasi bagi kualitas kepribadian seseorang, maka lihatlah
ketika dia marah? Apakah dia mampu mengontrol ucapan dan tindakannya? Lihatlah ketika dia berurusan dengan uang, apakah dia bisa santai ataukah dia akan terus mengejar? Lihat juga ketika dia sukses, masihkah dia ingat kepada teman-temannya? Lihatlah ketika dia ditimpa musibah, apakah dia akan sabar ataukah terus mengeluh? Atau yang paling ringan, lihatlah ketika dia berada di dalam satu antrian panjang atau terjebak dalam kemacetan, apakah dia akan menanggapinya dengan santai atau terus gerundel, panas hatinya dan marah-marah sendiri? Jamaah rahimakumullah, pesan terpenting dari Al-Quran untuk manusia adalah supaya manusia itu menjadi makhluk unggulan, manusia yang berkualitas tinggi, yakni manusia yang memiliki nilai dan tanggung jawab baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal terhadap sesama manusia. Kita bisa melihat gambaran manusia berkualitas itu secara umum layaknya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Di situ disebutkan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla khinin biidni rabbiha. Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Jamaah rahimakumullah, karakter manusia yang berkualitas bagaimana yang disebutkan oleh ayat tadi, yang pertama adalah asluha sabitun, akarnya kuat menghunjam ke dalam bumi. Ini bisa diartikan dia memiliki akidah yang murni dan kokoh. Yang kedua, wa far'uha fis sama, ranting, dahan dan daunnya lebat menjulang tinggi di langit, yakni dia memiliki hablum minallah yang baik, ibadahnya ikhlas, rajin dan juga tekun. Hal ini digambarkan oleh ayat yang lain, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, atau di setiap saat dan kondisi, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Inilah manusia yang unggul. Yang ketiga adalah tu'ti ukulaha kulla khinin biidni rabbiha, memberi buah setiap waktu dengan izin Tuhannya. Ini bisa dimaknai dia memiliki akhlak yang baik, yang memberikan kenyamanan dan nilai manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Manusia unggulan menurut Al-Quran bercirikan kesalehan, yaitu manusia yang dalam hidupnya selalu menghadirkan nilai-nilai kebajikan, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Dia selalu mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi seorang muslim yang berkualitas harus memiliki akidah yang lurus dan kuat, tekun beribadah yang didasari dengan keikhlasan, berakhlak mulia yang selalu menebarkan kemanfaatan kepada sesama manusia. Manusia unggul menurut Islam adalah manusia yang pintar dan bermoral, manusia yang suka beramal tapi sekaligus solid dalam pijakan spiritualnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kualitas manusia ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, dua hal yang menentukan kualitasmu: kesabaranmu ketika kamu tidak memiliki apapun, dan sikapmu
ketika kamu memiliki segalanya. Akhirnya, tidak perlu kita menjadi hebat. Yang penting, pastikan kita bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.